Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan bahas tentang pertandingan antara Bahrain melawan Timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2. Ya meskipun diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit di akhir laga, tapi ini pertandingan yang seru dan menarik. Saya akan sedikit membahas tentang jalannya pertandingan ini. Sebelum saya membahas tentang pertandingan ini, saya akan melihat dari starting line up ya. Kali ini Coach Sintayong kembali memberi kejutan. Jordi Amat dan Malik Rizaldi masuk di starting 11. Sebetulnya sih saya happy aja ya, karena kita tahu Jordi Amat dia punya atribut kepemimpinan yang luar biasa. Dia dihormati di ruang ganti, dia dihormati di lapangan baik maupun di luar lapangan. Malik Rizaldi performanya di Liga 1 juga bagus, sangat bagus. Kontribusinya bersama Persebaya juga bagus. Sejak musim lalu bahkan di Madura dia pemain yang bagus. Jadi saya juga penasaran ya lihat debut Malik Rizaldi. Nah, jalannya pertandingan babak pertama, Malik Rizaldi sudah mengalami cedera pelipis dan kemungkinan harus dijahit ya. Itu ngeluh banget lah kita sebagai yang nonton. Tapi overall permainan Malik bagus ya. Bagusnya dalam arti di beberapa momen dia menunjukkan punya kecepatan, dia juga berani track back ke belakang, dia juga mau bantu menjadi orang pertama yang menjadi benteng pertahanan. Saya sih cukup puas dengan penampilan Malik ya. Jordi Amat juga meskipun 1-2 kali back passnya ke kiper cukup membahayakan, tapi sebetulnya pemain ini bagus tergantung tandemnya siapa. Nah, kalau kita melihat tandemnya ada Jai Izes, ada Matt Hilhers yang juga menjalani debut, ya sebetulnya aman-aman aja, meskipun mungkin Jordi perlu penyesuaian karena sudah di beberapa pertandingan terakhir timnas tidak dipanggil karena cedera. Jadi sebetulnya tidak perlu risau ya dengan penampilan Jordi Amat. Nah, mengenali jalannya pertandingan di babak pertama, saya melihat timnas Bahrain memang di 35 menit pertama itu sangat menguasai permainan. Mereka membuat timnas kita tidak nyaman bermain. Perlu kita lihat ya teman-teman, di era kepemimpinan Coach Sintayong, timnas kita tuh memiliki sistem yang jelas. Terutama ketika Martin Paes sudah menjadi kiper utama, serangan itu selalu dimulai build up dari bawah. Martin Paes mengirim ke Jordi Amat, mengirim ke Jai Izes atau mengirim ke Matt Hilhers, kemudian membangun serangan dari bawah. Nah, para pemain Bahrain dan pelatih Bahrain sudah mengantisipasi itu. Mereka melakukan pressing bahkan sampai kotak penalti kita ya. Jadi itu cukup menyulitkan pemain-pemain timnas kita untuk mengembangkan permainan. Jadi baru sampai pertahanan saja kita sudah di press habis-habisan ya. Jadi bahkan mereka 4-5 pemain mereka itu cukup aktif ya melakukan pressing. Setidaknya sampai menit 35. Nah, baru di menit 35 dan sampai akhir babak pertama kita mulai berani keluar. Rafael Strijk mulai lebih agresif. Strijk saya lihat tidak seperti biasanya ya. Dia lebih berani menusuk, dia lebih berani berakselerasi, dia berani melewati lawan 1 lawan 1 ya, dan itu cukup berhasil. Dan ternyata Rafael Strijk bisa gitu. Orang yang selama ini kita juluki klemer, tapi ternyata cukup kuat juga loh dia pegang bola gitu. Nah, dan akhirnya gol itu tercipta melalui gol Ragnar Oratmangun dan 1-1. Jadi di 15 menit terakhir di babak pertama sebetulnya kita sudah mulai bangkit. Meskipun di 30 menit pertama kita digebur habis-habisan. Gol Bahrain itu ya kiper sekelas Buffon, mungkin Manuel Neuer itu juga gak akan bisa berkutik karena itu bolanya kenceng. Buat kiper pasti mati langkah, dan arah bolanya kan tidak disangka-sangka ya, seperti ala-ala Cristiano Ronaldo lah. Jadi sebetulnya itu memang kualitas tendangannya bagus gitu, bukan karena Martin Paes tidak bisa menghalau. Nah, itu babak pertama. Nah nih, babak kedua memang wajah permainan timnas kita itu lebih membaik. Setidaknya tren positif di 15 menit terakhir babak pertama itu ditunjukkan timnas kita sepanjang babak kedua. Meskipun di beberapa momen ada Bahrain menekan, tapi kita pun tidak kalah. Jadi babak kedua lebih seimbang lah secara permainan. Dan memang untuk timnas Indonesia ketika melakukan pergantian pemain babak kedua, Sandy Walsh ditarik oleh Eliano, kemudian juga Jordi Amat ditarik oleh Rizky Ridho. Saya sih harus mengakui bahwa memang lebih solid di babak kedua. Rizky Ridho karena memang sebelumnya sudah berpartner dengan Jai Izes beberapa kali, terlihat lebih kompak gitu. Kalau Jordi Amat kan mungkin baru pertama kali ya dengan Jai Izes, jadi mungkin masih meraba-raba, masih beradaptasi. Tapi Rizky Ridho ini terlihat lebih nyaman dan terlihat lebih memahami bagaimana
permainan Jay Ize gitu, karena di babak kedua terbukti lebih bagus gitu loh. Nah, kembali membahas Rafael Struijk, gol Rafael Struijk ini adalah bagaimana peran dari Marcelino yang juga masuk di babak kedua. Dia berusaha melewati dua pemain, kemudian dia mengoper ke Tom Hayek kemudian mengoper kepada Rafael Struijk, dan Rafael Struijk dengan tendangan khasnya flashing dia mencetak gol. Jadi memang kita mulai bisa menilai dan melihat bahwa Rafael Struijk ini memiliki kelebihan, yaitu tendangan-tendangan flashingnya yang akurat gitu loh. Dan sekarang juga dia udah mulai berani untuk lebih agresif melewati lawan, kemudian menusuk ke dalam. Itu hal yang positif dan saya melihat perkembangan yang bagus bagi Rafael Struijk ya teman-teman. Jadi mungkin sweet position antara Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun atau Malik Rizal di depan itu sangat mobile lah. Jadi tidak terpaku misalkan Rafael Struijk di tengah. Dan saya melihat justru Rafael Struijk ini bagus ketika ada di sayap kiri. Di sayap kiri ternyata dia lebih bisa menunjukkan kapasitasnya. Dia bisa tekuk ke kanan kemudian flashing, dan itu ternyata kelebihan dia. Mungkin di pertandingan melawan Cina nanti Struijk akan lebih difungsikan di sebelah kiri mungkin ya. Ragnar di depan, dan sisi kanan ini masih dinamis, bisa Malik Rizaldi, bisa Witan Sulaiman, bahkan bisa Marcelino Ferdinand. Jadi persaingan di sisi kanan ini akan menarik. Begitupun di posisi Sandy Walsh. Sandy Walsh mungkin di beberapa pertandingan sebelumnya aman posisinya. Sekarang kan ada Eliano Renders, mungkin harus lebih kerja keras lagi. Jadi overall sih sebetulnya timnas kita sudah sangat baik. Di babak kedua create chance cukup banyak. Meskipun di akhir laga memang agak mengherankan ya teman-teman. Tambahan waktu 6 menit, kemudian di menit 98 kita dapat counter dari Witan Sulaiman yang gagal. Mereka melakukan serangan balik dan counter. Harusnya sebetulnya kan secara logika ya, biasanya wasit itu memberikan kesempatan ketika tim mendapatkan serangan ya, counter attack. Nah biasanya di momen itu ketika gagal dan pemain Bahrain menghalau di menit 98, harusnya wasit menghentikan permainan. Tapi ternyata dilanjutkan sampai menit 99 dan gol itu terjadi. Itu memang ya menyakitkan sih untuk kita sebagai supporter timnas. Tapi ya mau bagaimana lagi, kabarnya juga PSSI akan melakukan banding, dan kemungkinan besar ya banding itu tidak akan mengubah hasil, hanya mungkin bisa disanksi wasitnya gitu loh. Dan mudah-mudahan juga ke depannya wasit-wasit dari Timur Tengah ini mengevaluasi diri ya, karena next ketika menghadapi Cina, wasit asal Uni Emirat Arab akan memimpin laga itu. Jadi kita harus, justru sekarang timnas kita tuh lagi bagus-bagusnya, dan yang harus diwaspadai adalah faktor-faktor non teknis justru. Ya kita dukung terus teman-teman, mari kita terus doakan timnas-timnas kita, anak-anak timnas, para pemain timnas, supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan yang luar biasa, dan tentu saja kita sebagai supporter diberikan kesabaran ya kalau misalkan ada wasit-wasit yang kayak gitu lagi. Kita berdoa mudah-mudahan menghadapi Cina kita bisa membawa 3 poin. Sekian dari saya dan salam olahraga.